Terima kasih kepada Dania Dwi Jasmine atas penjelasannya. Selanjutnya saya Diki Nugraha Prasetya dengan NPM 201943501786 akan menjelaskan materi selanjutnya yang membahas tentang strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran ini bagaimana caranya kita mempromosikan produk-produk kita, bisnis yang kita jalani sehingga akan meningkatkan penjualan kita. Yang pertama ada memiliki target pasar unisex dengan rentang umur remaja dewasa mulai dari 17 tahun sampai 30 tahun. Nah, di sini kita menjual pakaian-pakaian baik laki-laki maupun perempuan unisex ya, mulai dari umur 17 tahun sampai 30 tahun. Nah, yang kedua, kami memilih tempat toko yang dekat dengan perumahan padat penduduk dan jalan raya yang ramai kendaraan. Nah, dengan memiliki atau membuka toko di tempat strategis seperti ini akan meningkatkan penjualan kami. Ya, yang penting dikenal dulu kepada masyarakat-masyarakat setempat yang berada di sekitar toko kami. Yang ketiga, membuat media promosi berupa spanduk dan brosur agar bisa menjadi daya tarik konsumen ketika berada di suatu tempat atau perjalanan. Nah, spanduk-spanduk ini yang biasanya dipasang di pinggir jalan itu, ya walaupun spanduk iklan tersebut berada di jauh dari toko kami, setidaknya ada orang yang melihat iklan tersebut dan kenal dulu toko kami itu seperti apa, menjual produk apa, namanya apa, sehingga nanti orang tersebut akan mencari tahu, wah di mana nih lokasinya. Nanti akan berdatangan deh calon-calon pembeli yang akan membeli produk kami itu. Tujuannya seperti itu. Dan brosur-brosur juga disebarluaskan kepada masyarakat melalui sales-sales ya, atau kami sendiri yang mempromosikan atau menyebarkannya. Jadi dengan brosur tersebut bisa tahu nih, oh produk ini yang kami jual, oh lokasinya di sini dan nama bisnisnya ini gitu. Yang keempat, membuat akun di media sosial sebagai tempat memperkenalkan produk dan informasi seputar produk yang kami jual. Nah, tentunya strategi ini wajib ya kepada semua bisnis sehingga produk-produk yang akan ditampilkan di sosial media itu dikenal di masyarakat-masyarakat. Pastinya semua orang tuh punya sosial media, jadi bahkan lebih cepat persebarannya. Nah, yang kelima, membuka grand launching toko sekaligus memberikan diskon spesial kepada pembeli pertama. Ya pastinya setiap usaha atau toko yang pertama kali buka atau grand launching toko pastinya memiliki diskon yang spesial ya kepada pembeli di hari pertama pastinya. Nah, yang keenam, teknik pemasaran dari mulut ke mulut melalui ulasan pembeli yang telah membeli produk kami. Nah, ini biasanya terjadi di aplikasi-aplikasi online shop ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga sosial media seperti itu. Pastinya setiap pembeli yang membeli produk kami akan minta review atau ulasan dari mereka tentang produk kami, bagus atau enggak, bahannya seperti apa, nyaman dipakai atau enggak gitu ya kan. Jadi dengan begitu orang-orang yang melihat review akan menilai, akan kepo dengan katalog-katalog yang kami jual atau produk-produk yang kami jual seperti itu. Nah, selanjutnya ada BMC atau singkatan dari Business Model Canvas. Nah, BMC ini adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup dan bisa diterapkan oleh semua jenis startup atau usaha ya, tanpa terbatas sektor usaha. Tujuannya untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup akan lebih maksimal. Nah, di dalam BMC sendiri ada 9 elemen ya. Nah, di sini ada elemen yang pertama, key partner. Elemen key partner ini adalah sebuah mitra yang bekerja sama dengan usaha kami, di mana ada 2 mitra. Yang pertama supplier kain dan yang kedua desainer. Nah, yang selanjutnya key activities. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Nah, di sini ada 3 key activities. Yang pertama ada labeling, yang kedua survei toko pakaian, dan yang ketiga promosi produk melalui katalog di sosial media.
Nah, yang selanjutnya ada carry sort. Carry sort adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan dan untuk mewujudkan value proposition mereka. Nah, dalam carry sort kami ada dua jenis. Yang pertama karyawan. Ya, karyawan itu terdapat bagian-bagian yang lain ya, bagian-bagian lagi. Ada 3. Yang pertama bagian produksi, yang kedua bagian admin atau keuangan, yang ketiga bagian umum dan distribusi. Nah, elemen yang kedua ada rumah, produksi, dan gudang. Nah, ini adalah salah satu sumber daya kami dalam membangun usaha. Yang keempat ada elemen value proposition. Elemen ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya ya. Yang pertama ada care business. Nah, care business ini terdapat 4 bagian. Yang pertama pakaian atau kaos dan celana. Yang kedua training menjahit. Yang ketiga perlengkapan produksi. Yang keempat harga. Selanjutnya ada elemen customer relationship. Customer relationship ini apa sih yang memudahkan pembeli untuk membeli produk kami? Yang pertama ada sistem COD, yang kedua sosial media, yang ketiga platform belanja online. Sehingga dengan media-media tersebut dapat memudahkan pembeli untuk membeli produk kami. Nah, yang selanjutnya ada elemen channel. Channel ini yang dimaksud adalah media atau sarana apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa, sama seperti elemen yang sebelumnya. Di sini ada yang pertama toko pakaian, pastinya kami membuka toko pakaian ya. Yang kedua mall, yang ketiga sales freelance, yang keempat sosial media, yang kelima platform belanja online. Nah, yang selanjutnya ada elemen customer segment. Segmen customer atau pembeli kita ini apa sih? Yang pertama adalah pria dan wanita, yang kedua pastinya remaja. Tapi yang sudah kami jelaskan tadi dari umur 17 sampai 30 tahun ya. Yang selanjutnya ada elemen cost struktur. Di cost struktur ini adalah elemen-elemen atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membangun usaha kami. Yang pertama pastinya gaji, listrik, telepon. Yang kedua biaya produksi, yang ketiga biaya peralatan, yang keempat biaya pemeliharaan peralatan, dan yang kelima biaya distribusi pemasaran. Nah, yang elemen terakhir ada revenue stream, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, seperti apa saja sih yang menjadi elemen tersebut? Yang pertama ada income atau penjualan pakaian, pemasukan dari penjualan kami ya. Yang kedua ada omset, yang ketiga ada BEP, yang keempat ada total modal. Nah, materi selanjutnya ada manajemen SDM. Yang pertama ada aspek organisasi. Di Infinity Style merupakan usaha mikro di bidang fashion, di mana dalam organisasi pada sebuah usaha memiliki data sebagai berikut. Nama perusahaan kami adalah Infinity Style. Nama pemiliknya adalah Rian Ahmad Habibie dengan beralamat Jalan Pengembangan nomor 55J. Nah, di sini selanjutnya ada struktur organisasi kami ya. Yang pertama ada Infinity Style sendiri adalah bisnis yang kami jalani. Selanjutnya di bawahnya ada nama pemilik dari bisnis, yaitu Rian Ahmad Habibie selaku pemilik dan operasional. Nah, di bawahnya ada 2 karyawan. Yang pertama Daniadu Jasmine yang bertugas di produksi, dan yang kedua ada Diki Nugraha Setia sebagai operasional dan marketing. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan lagi mengenai tugas-tugas yang dilakukan dalam bisnis kami atau karyawan-karyawan yang melakukan atau bekerja dalam bisnis kami. Yang pertama ada pemilik atau direktur yang bernama Rian Ahmad Habibie. Tugasnya adalah memimpin perusahaan Infinity Style dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari semua karyawan. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan operasional perusahaan ini. Nah, yang selanjutnya ada operasional yang dilakukan oleh Rian Ahmad Habibie sendiri dan Diki Nugraha Setia. Tanggung jawabnya apa saja? Yang pertama ada menemui konsumen yang datang. Kedua, menerima orderan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dibutuhkan.
konsumen secara lengkap dan jelas. Yang keempat, mengawasi bagian produksi atau penjahit terkait pengerjaan dan hasil. Yang kelima, ada membuat laporan keuangan. Yang selanjutnya ada marketing yang dijalankan oleh Diki Nugroho Prasetya. Tanggung jawabnya apa saja? Yang pertama, promosi produk tentunya ya. Yang kedua, mencari konsumen. Yang ketiga, melayani konsumen yang datang. Dan yang keempat, packing barang. Selanjutnya ada bagian produksi yang dijalankan oleh Dania Dwi Jasmine. Tanggung jawabnya adalah satu, menyelesaikan semua pekerjaan terkait dengan barang yang diproduksi sehingga menjadi barang yang siap untuk dipasarkan. Yang kedua, mendesain gambar untuk baju yang telah ditentukan temanya oleh pelanggan. Yang ketiga, ngeprint baju dan merefill tinta yang sudah habis. Yang keempat, membersihkan mesin setiap setelah dipakai. Yang kelima, memastikan produk yang dibuat sudah layak untuk dipasarkan atau belum. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Rian Ahmad Habibi. Kepadanya saya persilakan.